Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad dari kelas 3C, ingin menjelaskan tentang modul 4, yaitu lapisan fisik. Langsung saja kita masuk ke materinya. 4.1 yaitu tujuan dari lapisan fisik. Baik saat menghubungkan ke printer lokal di rumah atau situs web di negara lain, sebelum komunikasi jaringan dapat terjadi, koneksi fisik ke jaringan jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa kabel atau koneksi nirkabel menggunakan gelombang radio. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya, di banyak kantor perusahaan, karyawan memiliki komputer desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel. Kesatuan bersama jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik. Nah, seperti di gambar ini yaitu router kabel. Ini adalah contoh router kabel. Adapun penjelasannya 1, 2 dan 3. 1 adalah antena nirkabel, yaitu ini. Yang kedua adalah port switch Ethernet, yang ini. Dan yang ketiga adalah sebuah pelabuhan internet, ini. Koneksi kabel ke router nirkabel. Kartu antarmuka jaringan. Kartu antarmuka jaringan atau NIC menghubungkan perangkat ke jaringan. NIC Ethernet digunakan untuk koneksi kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sedangkan NIC jaringan area lokal nirkabel WLAN digunakan untuk nirkabel. Perangkat pengguna akhir dapat menyertakan satu atau kedua jenis NIC. Misalnya printer jaringan mungkin hanya memiliki NIC Ethernet dan karenanya harus terhubung ke jaringan menggunakan kabel Ethernet. Perangkat lain seperti tabel dan ponsel cerdas mungkin hanya berisi NIC WLAN dan harus menggunakan koneksi nirkabel. Lanjut ke karakteristik. Physical layer karakteristik. Baik, lanjut ke karakteristik lapisan fisik. Standar lapisan fisik. Pada topik sebelumnya, Anda telah memperoleh gambaran umum tingkat tinggi tentang lapisan fisik dan tempatnya dalam jaringan. Kali ini topik pembahasannya ini tentang hal-hal spesifik tentang lapisan fisik. Ini mencakup komponen dan media yang digunakan untuk membangun jaringan, serta standar yang diperlukan agar semuanya berfungsi bersama. Protokol dan operasi lapisan OSI atau dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Layanan dan protokol dalam jaringan TCP/IP ditetapkan oleh Internet Engineering Task Force. Lanjut ke seterusnya, yaitu 4.22 komponen fisik. Standar lapisan fisik membahas 3 area fungsional: komponen fisik, pengkodean, pemberian sinyal. Terus ada yang pertama, komponen fisik. Komponen fisik adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Komponen perangkat keras seperti NIC, antarmuka, dan konektor, bahan nirkabel, dan desain kabel semuanya ditetapkan dalam standar yang terkait dengan lapisan fisik. Berbagai port dan antarmuka pada router Cisco 1941 juga merupakan contoh komponen fisik dengan konektor dan pinout tertentu yang dihasilkan dari standar. 4.2.3 yaitu pengkodean dan penyandian baris metode menggunakan aliran bit.
dan data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk pola yang dapat diprediksi, yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Dengan kata lain, pengkodean adalah metode yang digunakan untuk mempresentasikan informasi digital. Ini mirip dengan kode Morse. Menggunakan pengkodean pesan menggunakan serangkaian titik dan garis. Misalnya, penyandian Mercedes mempresentasikan bit 0 dengan transmisi tegangan tinggi ke rendah, dan bit 1 dipresentasikan sebagai transisi tegangan rendah ke tinggi. 4.2.4 Persinyalan. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik, optik, atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit dipresentasikan disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili 1 dan jenis sinyal yang mewakili 0. Ini bisa sederhana perubahan level sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya pulsa panjang mungkin mewakili 1, sedangkan pulsa pendek mewakili 0. 4.2.5 Lebaran pita. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit pada kecepatan yang berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal lebar pita. Lebar pita adalah kapasitas media untuk membawa data lebar pita digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam jangka waktu tertentu, lebar pita biasanya diukur dalam kilobyte per detik atau kbps, megabyte per detik, mbps, dan gigabyte per detik gbps. Lebar pita terkadang dianggap sebagai kecepatan bit, namun ini tidak akurat. Misalnya dalam Ethernet 10 mbps dan 100 mbps. Bit dikirim dalam kecepatan listrik. Perbedaannya adalah jumlah bit yang dikirim per detik. Lanjut ke 4.2.1. Ini membahas tentang standar lapisan fisik. Pada topik sebelumnya, Anda memperoleh gambaran umum, tingkat tinggi lapisan fisik, dan tempatnya dalam jaringan. Topik ini membahas lebih dalam tentang hal-hal spesifik tentang lapisan fisik. Ini mencakup komponen dan media yang digunakan untuk membangun jaringan, serta standar yang diperlukan agar semuanya berfungsi bersama. Protokol dan operasi lapisan OSI dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Layanan dan protokol dalam rangkaian TCP atau CPI ditetapkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF). Lapisan fisik tersendiri dari siklus elektronik, media, dan konektor dikembangkan oleh para insinyur. Oleh karena itu, sudah sepantasnya standar yang mengatur perangkat keras ini ditetapkan dan organisasi teknik listrik dan komunikasi yang relevan. Baik, lanjut ke poin berikutnya, yaitu komponen fisik. Standar lapisan fisik membahas 3 area fungsional, yaitu komponen fisik, pengkodean, pemberian sinyal. Komponen fisik adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor yang lain mengirimkan sinyal mewakili bit. Komponen perangkat keras seperti NIC, antarmuka, dan konektor, bahan kabel, dan desain kabel semuanya ditetapkan dalam standar yang terkait dengan lapisan fisik. Yang kedua adalah pengkodean. Kodean atau penyandian baris adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan. Sebelumnya, kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola dan prediksi yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Dengan kata lain, pengkodean adalah metode yang digunakan untuk mempresentasikan informasi digital. Ini mirip dengan cara kode Morse pengkodean pesan menggunakan serangkaian titik dan garis. 4.2.2 Persinyalan. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik, optik, atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit dipresentasikan disebut metode persinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili 1 dan jenis sinyal yang mewakili 0. Ini bisa sesederhananya merupakan perubahan level sinyal listrik atau
pulsa optik, misalnya pulsa panjang mewakili 1, sedangkan pulsa pendek mewakili 0. Poin berikutnya yaitu tentang lebar pita. Lebar pita yaitu media fisik yang berbeda mendukung transfer bit pada kecepatan yang berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal lebar pita. Lebar pita adalah kapasitas media membawa data. Lebar pita digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangkauan tertentu. Yang kedua, lanjut ke poin berikutnya, terminologi bandwidth. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth meliputi yaitu yang pertama latensi, yang kedua hasut produksi, yang ketiga latensi merujuk pada jumlah waktu, termasuk penundaan yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya dalam jaringan internet atau jaringan dengan beberapa segmen. Throughput tidak boleh lebih cepat daripada tautan paling lambat di jalur dari sumber tujuan. 4.2.7 periksa pemahaman. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya yaitu tentang kabel tembaga. Kabel tembaga. Yang pertama ada karakteristik kabel tembaga. Kabel tembaga merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Bahkan kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel. Ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Jaringan menggunakan media tembaga karena mudah dipasang dan memiliki resistansi terhadap arus listrik. Namun media tembaga dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Oke, lanjut ke jenis-jenis kabel tembaga. Ada 3 jenis utama media tembaga yang digunakan dalam jaringan. Yang pertama adalah kabel twisted pair UTP tanpa pelindung. Yang kedua adalah kabel twisted pair STP yang terlindung seperti ini. Dan yang ketiga ada kabel koaksial. Kabel UTP yaitu Unsighted Twisted Pair. Kabel Unsighted Twisted Pair atau UTP merupakan media jaringan yang paling umum. Kabel UTP yang diakhiri dengan konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perangkat jaringan perantara seperti switch dan router. Dalam LAN, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel berkode berwarna yang dipilih sama-sama dibungkus dalam selubung fisik plastik fleksibel yang melindungi dari kerusakan ringan. Kabel twisted pair yang terlindung yaitu STP. Kabel twisted pair pelindung memberikan pelindung yang lebih baik terhadap gangguan dibandingkan kabel UTP. Namun dibandingkan dengan kabel UTP, kabel ST4 STP jauh lebih mahal dan sulit dipasang. Kabel seperti kabel UTP STP menggunakan konektor RJ45. Yang ketiga tadi pembahasannya tentang kabel koaksial. Kabel koaksial adalah yang disingkat dengan koax. Mendapatkan namanya dari fakta bahwa terdapat 2 konduktor yang berbagi sumbu yang sama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi, kabel koaksial terdiri dari yang berikut. Koaksial tembaga digunakan untuk mengirimkan sinyal elektronik. Lapisan isolasi plastik fleksibel melindungi konduktor tembaga. Bahan isolasi digunakan dikelilingi oleh jalinan tembaga atau lapisan logam yang berfungsi sebagai kabel kedua dalam rangkaian dan sebagai pelindung konduktor dalam jaringan. Lapisan kedua atau pelindung ini juga mengurangi jumlah gangguan elektromagnetik dari luar. Yang berikutnya ada seluruh kabel tertutupi dengan jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik ringan. Nah, kita lanjut ke kabel UTP. Pembahasan tentang kabel UTP. Apa itu kabel UTP ya? UTP cabling.
Pada topik sebelumnya, Anda telah mempelajari sedikit tentang kabel tembaga unshaped twisted pair, karena kabel UTP merupakan standar untuk penggunaan di LAN. Topik ini membahas secara rinci tentang kelebihan dan keterbatasan, serta apa yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah. Kalau digunakan sebagai media jaringan, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga warna yang dipilih bersama-sama, lalu dibungkus dalam selubung plastik fleksibel. Standar dan konektor kabel UTP. Pengkabelan kabel UTP mematuhi standar yang ditetapkan bersama oleh TIA secara khusus. TIA 568 menetapkan standar pengkabelan komersial untuk instalasi LAN dan merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan pengkabelan LAN. Beberapa elemen yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Jenis-jenis kabel, panjang kabel, konektor, terminasi kabel, metode pengujian kabel. Karakteristik kabel tembaga ditetapkan oleh Institute of Electronic Engineers (IEEE). IEEE menilai kabel UTP berdasarkan kinerjanya. Kabel ditempatkan ke dalam kategori berdasarkan kemampuannya untuk membawa kecepatan pita yang lebih lebar. Misalnya, kabel kategori 5 umumnya digunakan dalam instalasi Fast Ethernet 111TX. Kategori lain meliputi kabel EC kategori 5, kategori 6, dan kategori 6A. Colokan RJ45 UTP adalah bentuknya seperti ini, yaitu soket yang ditunjukkan pada gambar adalah komponen betina dari perangkat jaringan, dinding, stop, kontak, partisipasi bilik, atau patch panel. Bila diakhiri dengan tidak tepat, setiap kabel berpotensi sebagai sumber penurunan kinerja lapisan fisik. Ini adalah soket RJ45 yang UTP soketnya, dan kabel terminasi yang buruk. Gambar berikut menunjukkan kabel UTP-C yang terminasi dengan benar. Ini adalah konektor yang baik dengan kabel yang hanya dililitkan sejauh yang diperlukan untuk memasang konektor. Lanjut ke kabel UTP, struktur, dan crossover. Situasi yang berbeda mungkin mengharuskan kabel UTP disambungkan sesuai dengan konversi penyambungan yang berbeda. Ini berarti bahwa setiap kabel dalam kabel harus disambungkan dalam urutan yang berbeda ke set pin yang berbeda dalam konektor RJ45. Oke, lanjut ke kabel serat optik. Kabel serat optik. Seperti yang telah Anda pelajari, kabel serat optik adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena mahal, kabel ini tidak umum digunakan pada berbagai jenis tembaga. Namun, kabel serat optik memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadikan pilihan terbaik dalam situasi tertentu yang Anda temukan dalam topik ini. Pembahasan berikutnya adalah jenis media serat. Kabel serat optik secara umum diklasifikasi menjadi dua jenis. Yang pertama, serat mode tunggal (SMF) atau serat multimode. Serat mode tunggal SMF tersendiri dari inti yang sangat kecil dan menggunakan teknologi laser yang mahal untuk mengirimkan suatu sinar cahaya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah itu. SMF populer dalam situasi jarak yang mencakup ratusan kilometer seperti yang diperlukan dalam aplikasi telepon jarak jauh dan TV kabel.
Salah satu percobaan yang mencolok antara MMF dan SMF adalah jumlah dipresi. Dipresi mengacu pada pembayaran pulsa cahaya dari waktu ke waktu. Peningkatan di dipresi berarti peningkatan kehilangan kecepatan sinyal. MMF memiliki dipresi yang lebih besar daripada SMF. Itulah sebabnya MMF hanya dapat menempuh jarak hingga 500 sebelum kehilangan sinyal. Penggunaan kabel serat optik. Kabel serat optik sekarang digunakan untuk dalam 4 jenis industri. Jenis perusahaan digunakan untuk aplikasi pemasangan kabel backbone dan interkoneksi perangkat infrastruktur. Fiber to the home (FTTH) digunakan untuk menyediakan layanan pita lebar dan selalu aktif ke rumah dan usaha kecil. Yang ketiga ada jaringan jarak jauh, digunakan untuk penyedia layanan untuk menghubungkan negara dan kota. Yang keempat, jaringan kabel bawah laut, digunakan untuk menyediakan solusi berkecepatan tinggi dan berkapasitas tinggi yang andal mampu bertahan di lingkungan bawah laut yang keras hingga jarak lintas samudra. Telusuri internet dengan kata kunci peta telegeografi kabel bawah untuk melihat berbagai peta daring. Langsung lanjut ke metode berikutnya, yaitu konektor serat optik. Konektor serat optik digunakan untuk mengakhiri ujung serat optik. Tersedia berbagai macam konektor serat optik. Perbedaan utama di antara jenis konektor adalah dimensi dan metode penyambungan. Perusahaan memutuskan jenis konektor yang digunakan berdasarkan peralatan mereka. Beberapa switch dan router memiliki port yang mendukung konektor serat optik melalui transceiver pluggable form factor SFP berukuran kecil sebagai jenis SFF di internet. Kabel PET serat optik. Kabel PET fiber diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Penggunaan warna membedakan antara kabel PET mode tunggal dan multi-mode. Jaket kuning dan kabel fiber mode tunggal dan orange atau aqua untuk kabel fiber multi-mode. Serat versus tembaga. Ada banyak keuntungan menggunakan kabel serat optik dibandingkan kabel tembaga. Kabel berikut menyoroti beberapa perbedaan tersebut. Saat ini di sebagian besar lingkungan perusahaan, serat optik terutama digunakan sebagai kabel tulang punggung untuk koneksi titik ke titik dengan lalu lintas antara fasilitas distribusi data. Serat optik juga digunakan untuk menginterkoneksi gedung-gedung di kampus dengan banyak gedung. Karena kabel serat optik tidak menghantarkan listrik dan memiliki kehilangan sinyal yang rendah, kabel ini sangat cocok untuk penggunaan ini. Lanjut tentang media nirkabel. Media nirkabel. Anda mungkin mengikuti kursus ini menggunakan tabel atau ponsel pintar. Hal ini hanya mungkin dilakukan melalui media nirkabel yang merupakan cara ketiga untuk terhubung ke lapisan fisik atau suatu jaringan. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit binar komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang radio. Jenis-jenis media nirkabel standar industri telekomunikasi dan IEEE untuk komunikasi data nirkabel mencakup lapisan tautan data dan lapisan fisik. Dalam setiap standar ini, spesifikasi lapisan fisik diterapkan ke area yang mencakup hal berikut. Yang pertama ada pengkodean data ke sinyal radio. Yang kedua ada frekuensi dan daya transmisi. Yang ketiga ada persyaratan dan penerimaan dan decoding sinyal. Yang keempat, desain dan konstruksi antena.
Jaringan LAN nirkabel. Implementasi data nirkabel yang umum memungkinkan perangkat untuk terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, LAN merupakan perangkat jaringan berikut, yaitu titik akses nirkabel (AP). Ini memusatkan sinyal nirkabel dari pengguna dan menghubungkan ke infrastruktur jaringan berbasis tembaga yang ada, seperti Ethernet. Router nirkabel untuk rumah dan bisnis kecil mengintegrasi fungsi router, switch, dan titik akses ke dalam satu perangkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Adapter NIC nirkabel ini menyediakan kemampuan komunikasi nirkabel ke kelas jaringan. Oke, lanjut ke Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya dari modul 4 kali ini. Untuk modul 5-nya dilanjut ke video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.